Oke, hari ini kita akan membahas mengenai sistem komputer. Di konsep teknologi informasi, kali ini kita akan membahas mengenai sistem komputer. Kenapa kita harus kenal komputer ya? Tentu kita harus kenal ya. Karena kan kita bergerak di bidang informatika. Kita tentu harus mengenal yang namanya komputer. Apa sih itu komputer? Ada yang tahu nggak? Komputer ini kompor diputar. Ya, yang tahu nggak komputer? Compute. Alat untuk melakukan pengolahan data, Pak. Bukan alat buat ngegame. Kan komputer juga bisa buat ngegame. Alat untuk pengolahan data. Secara definisi sebenarnya komputer itu berasal dari kata compute, menghitung. Compute to compute. Komputer, alat untuk menghitung. Jadi awalnya komputer itu dipergunakan untuk alat untuk menghitung. Nah, tapi kita lihat lagi secara definisinya. Nah ini, alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, mulai dari input, proses, memproses input sesuai dengan instruksi, lantas menyimpan perintah-perintah, serta menyediakan output. Tahun 85 nih. Masih tahun 85 juga, tetapi beda orang. Dia bilang ini perangkat elektronik nih untuk memanipulasi data yang cepat, tepat, serta dirancang untuk diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output. Nah, tentu saja saat ini pengertian dari komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data menjadi informasi, menjalankan program yang tersimpan dalam memori, serta dapat bekerja secara otomatis dengan mengikuti aturan tertentu. Sebagai sistem pengolahan informasi, tadi sudah disebutkan teman-teman kalian, oleh teman kalian, adanya pengolahan data, terjadi manipulasi, menjadi suatu bentuk yang lebih berguna dan berarti yang akhirnya akan menjadi sebuah informasi ya. Yang masih ada kaitannya dengan yang kemarin nih. Apa itu informasi, apa itu data. Ditegaskan lagi, informasi adalah hasil dari pengolahan suatu data yang memberikan suatu bentuk yang lebih berarti. Sehingga sistem pengolahan informasi atau SPI adalah manipulasi data menjadi suatu bentuk yang lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan komputer. Jadi secara umum, aplikasi atau program itu akan bergerak, akan selalu mengikuti kaidah ini. Ada input, ada proses, ada penyimpanan, lantas ada output. Penyimpanan pun tentu saja harus ada pengembalian yang akan diproses. Ini konsep dasar dari sistem. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah data menjadi informasi harus berbentuk sebuah sistem komputer atau komputer sistem. Penggunaan pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama PDE.
Processing Data Elektronik atau pengolahan data elektronik atau EDP, Electronic Data Processing. Nah, menurut EDP atau Electronic Data Processing, komponen utama dari sistem komputer dapat dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Ya. Apa itu hardware? Hardware adalah sesuatu yang dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan. Dengan adanya perintah tersebut, tentunya harus dapat dimengerti oleh hardware, maka hardware dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh si pemberi perintah. Bagi kalian yang terbiasa membongkar komputer, pasti tahu komponen-komponen yang ada di dalam komputer. Komponennya apa saja. Masing-masing komponen memiliki peranan sendiri-sendiri. Yang kita ambil yang contoh paling gampang, komponen dasar adalah dimulai dari prosesor, memori, VGA, sound card, LAN card, chip, lagi hard disk, lagi PSU, power supply, dan masih banyak lagi. Ini masing-masing memiliki kerja sendiri-sendiri, tetapi saling terintegrasi. Balik ya, hardware peralatan atau komponen elektronik yang menyediakan sumber daya atau komputasi. Hardware merupakan benda yang konkret, dapat dilihat dan dapat disentuh. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer atau hardware dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada input device. Seperti apa? Keyboard, mouse. Berikutnya ada process device. Ini untuk melakukan proses data dalam komputer. Ada yang namanya output device. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Yang keempat ada backing storage, penyimpanan. Dan yang kelima disebut dengan peripheral atau unit tambahan. Ini perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai unit tambahan dalam sebuah komputer. Contoh input device tadi sudah saya sebutkan, ada keyboard, ada mouse, ada microphone, ada touchpad, ada kamera, ada scanner, ada webcam, dan segala macam. Ini adalah contoh untuk input device. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan proses device. Proses device ini adalah unit proses utama yang terpenting dalam sebuah sistem komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data, dimulai dari membaca, input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi ke peralatan output. Komponen pemroses dalam sistem komputer sering disebut dengan CPU atau Central Processing Unit. Disebut dengan prosesor. Jadi otaknya komputer ada di sini, CPU. Ada yang merek AMD, ada yang merek Intel. Kalau di tablet ada yang merek Snapdragon, ada yang merek. Nah, itu sebenarnya adalah CPU dari perangkat komputer. Yang berikutnya, proses device adalah RAM.
random access memory. Nih, kalau kalian lihat atau kalian pernah mengetahui, memori itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan ROM, ada yang disebut dengan RAM. Ini adalah read-only memory. Sedangkan ini adalah random access memory. Nah, gunanya memori, ini apa sih? Nah, gunanya memori adalah untuk menyimpan data sementara. Ini bersifat volatil. Volatil atau sementara. Kalau ROM tadi non volatil. ROM itu contohnya adalah BIOS. Nah, komputer membutuhkan ini nih, memori untuk menyimpan sementara karena butuh kecepatan. Nah, penyimpanan sendiri itu punya piramidnya. Dimulai dari memori ini, RAM. Lantas ke bawah lagi namanya ada hard disk. Yang ketiga ada yang namanya optical. Sorry, ini ROM, RAM, hard disk, optical. Ya. Paling bawah ini optical atau CD ya, atau DVD. Atau sekarang Blu-ray. Ya. Itu bersifat optical, speednya tidak secepat RAM atau ROM. Ya. Nah, walaupun sekarang hard disk itu sudah menyerupai memori, ya, atau yang kita sebut dengan SSD ya, solid state device ya, solid. Dia mengadopsi ini nih, mengadopsi memori. Jadi kalau dulu hard disk itu sama dengan hampir sama dengan optical ya, dia ada piringan, atas di sini ada pointer. Ya. Nah, ini pointer ini gerak nih, maju mundur untuk membaca, sehingga memang kecepatannya sangat rendah. Nah, kalau sekarang sudah berbentuk chip, hampir sama dengan memori, ini yang dinamakan dengan SSD. Makanya kalau kalian pakai SSD itu lebih cepat hard disknya, kecepatan membaca dan menulisnya, karena dia tidak lagi disimpan dalam bentuk piringan seperti ini. Entah kalian tahu atau tidak, atau entah kalian pernah merasakan atau tidak. Ya, ini perbedaannya antara SSD dengan HDD ya, hard disk drive. Jadi memori ini itu dibutuhkan untuk menyimpan hasil proses ataupun input ya, dalam CPU. Baru kemudian dikembalikan yang lagi. Nah, itu kenapa sebabnya? Ada lagi di dalam memori itu dikenakan dengan yang namanya istilah dual channel. Untuk yang suka ngegame pasti tahu nih apa itu dual channel. Jadi memori itu walaupun cepat, tetapi kalau kita pakai yang single channel, itu dia hanya dapat melayani satu permintaan saja ketika ada input, di satu arah saja. Sedangkan ketika ada output, dia akan menunggu dulu. Ini sampai selesai semua, baru dikirimkan outputnya. Jadi hanya satu kali jalan. Jadi andaikan kita punya satu jalan itu, kalau single itu satu arah jalannya.
Jadi kalau dia ada masuk inputan semua, ya maka memori ini dipakai untuk input saja. Sampai ini selesai, baru nanti dipakai ke arah yang sebaliknya. Tapi jalannya memang lebar. Semakin besar memorinya, semakin lebar jalannya. Semakin banyak. Tetapi kalau dia single channel, ya ini akan terjadi nih, ada antrian. Karena memang hanya bisa terjadi satu arah. Nah, selanjutnya ada perkembangan berikutnya disebut dengan dual channel, yang biasanya memorinya harus sama, identik, dan segala macam. Gitu. Nah, dengan adanya dual channel itu, maka memori itu bisa dipecah menjadi dua jalur. Ada jalur input dan jalur output. Jadi tidak harus ada antrian. Itu kenapa dual channel memang lebih cepat dibandingkan yang single channel, walaupun memorinya sama-sama 16 giga atau 32 giga gitu ya. 128 giga lah mungkin. Single channel pasti di bawahnya dual channel karena adanya ini. Nah, jadi tahu ya kenapa ada memori single channel dan memori dual channel ada di sini. Termasuk juga kalau ada CPU, ada yang quad core, ada yang sekarang heptacore, segala macam. Itu karena dia berarti mau membagi ruang-ruang di dalam sebuah prosesor untuk melakukan multiple kalkulasi dalam satu waktu. Kalau yang dulu yang single core, ya sama kayak memori tadi. Dia hanya bisa melakukan satu proses dalam satu waktu. Nah, dengan adanya multiple core seperti ini, beberapa proses bisa dilakukan dalam satu waktu yang sama. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan GPU atau Graphic Processing Unit. Nah, GPU sendiri sekarang ini sudah perkembangannya sudah nggak karu-karuan. Dia sudah menjadi, kalau saya bisa bilang, adalah mini komputer sendiri. Kenapa? Karena di dalam sini juga ada memori, di dalam sini juga ada CPU, di dalam sini juga sudah ada chipnya. Ini untuk pengolahan gambar. Semakin besar CPU atau prosesor yang dimiliki GPU dan memorinya, maka semakin banyak juga gambar yang bisa diproses oleh video card. Sekarang video card aja harganya udah nggak karu-karuan. Bisa jadi perangkat komputer itu yang paling mahal adalah GPU-nya. Karena GPU udah, ya itu tadi, sudah seperti komputer sendiri. Oke. Nah, GPU ini cukup penting saat ini, terutama untuk, ya salah satunya adalah game atau untuk render animasi, animator. Kalau kalian tidak pakai buat ini, ya maka GPU nggak perlu tinggi-tinggi. Tetapi kalau kalian menggunakan untuk game ataupun untuk render, animasi, dan segala macam, maka butuh video card yang tinggi juga. Nah, berikutnya adalah sound card. Dulu sound card itu masih terpisah dengan motherboard. Sekarang rata-rata sound card sudah jadi satu dengan motherboard. Jadi kalau kalian beli motherboard, itu biasanya slot untuk sound itu sudah disediakan oleh motherboard. Motherboard itu biasanya memiliki beberapa chip-chip. Yang salah satunya adalah chip untuk sound card. Dan biasanya juga ada yang namanya chip VGA. Ini disebut dengan VGA onboard. Tentu saja VGA onboard tidak bisa secepat yang eksternal tadi. Termasuk juga dengan kualitas suaranya.
Tapi untuk suara biasanya kita mengandalkan yang onboard pun sudah cukup biasanya. Tapi kalau memang ingin yang lebih bagus, lebih jernih, clarity-nya lebih mumpuni, dulu banyak sekali produsen sound card yang bagus. Saya lupa mereknya. Itu untuk yang sekelas recording yang bagus, output yang bagus, itu butuh yang namanya sound card. Nah, berikutnya tadi sudah saya singgung mengenai motherboard. Nah, motherboard ini adalah papan sirkuit yang menyatukan semua komponen tadi. Misalkan ada VGA, ada sound card, lantas ada yang namanya hard disk, baik SSD maupun yang HDD, terus prosesor. Nah, yang melakukan kontrol ini adalah si motherboard. Jadi kalau kalian ingin membeli komponen komputer yang handal, ya tentu saja harus melihat dari dukungannya si motherboard. Karena motherboard ini biasanya memiliki spek-spek tertentu ya. Jadi misalkan untuk komponen VGA tadi, yaitu portnya pakai port apa. Dilihat dari speknya, apakah dia bisa dual port. Termasuk si VGA juga ternyata ada dual channel yang namanya. Nah, kalau VGA dual channel gimana cerita jalan kerjanya? Ya, VGA dual channel itu biasanya dia akan membagi dua layar. Jadi ini VGA 1, ini adalah VGA 2. Jadi bebannya itu dibagi antara VGA 1 dengan VGA 2. Tentu saja akhirnya hasilnya maksimal ya. Nah, untuk dual channel ini juga syaratnya sama kayak tadi si memori. Itu harus identik. Nggak bisa dengan yang merek berbeda. Jadi kalau ingin membeli komputer handal, yang harus diperhatikan pertama adalah motherboard, yang kedua adalah VGA, yang ketiga adalah prosesor. Ini udah mainan di sini aja udah bisa tinggi. Kalau uangnya sultan, uang bukan jadi halangan, ya kalian bisa membeli komputer yang cukup mumpuni. Sekarang satu lagi adalah SSD tadi. Hard disknya menggunakan solid state drive. Ini tahun lama sekali. Jadi biasanya si motherboard ini memiliki dua buah chip. Yang pertama adalah North Bridge, yang kedua adalah South Bridge. Nah, masing-masing chip ini memiliki peranan yang berbeda-beda. Dulu ada komponen, ada yang namanya PCI, ada yang namanya saya lupa, serial bus. Kalau sekarang VGA itu, nah dulu VGA itu masih AGP, sekarang sudah PCIe kayaknya, PCI Express untuk kecepatan dan segala macam. Termasuk juga memori. Memori dulu ada yang namanya SD-RAM. Sekarang sudah larinya ke DDR. Kayaknya. DDR pun sudah DDR5 kalau nggak 4. Saya lupa. Sudah nggak ngikutin. Nah, untuk hard disk, itu dulu nyoloknya ada di soket IDE. Ini SATA adalah soket hard disk yang lebih cepat daripada HDD.
Tapi dia masih menggunakan piringan. Hanya saja piringannya ini lebih cepat ya, itu pakai SATA. Sekarang sudah pakai DDR, soketnya udah beda lagi. Nah, ini ada BIOS, termasuk short bridge dan not bridge. Nanti akan dijelaskan di sini. Nah, ini perangkat motherboard yang lama. Ada perangkat hardware, ada monitor, printer, copier, termasuk juga speaker. Ini masuk ke dalam output device. Ya. Jadi monitor itu juga termasuk perangkat output. Speaker, printer, copier, itu masuk perangkat output. Nah, output device itu dibagi menjadi dua, yaitu hard copy dan soft copy. Ini masuk ke hard copy, dan yang lainnya masuk ke soft copy. Oke, nah saya nggak yakin kalau kalian pernah tahu ini. Ini adalah namanya floppy disk. 1,4 mega MB. Jadi dulu saya sempat merasakan ini, menyimpan data dulu belum ada flash disk ya, atau USB. Itu masih pakai floppy disk. Bahkan masih ada lagi yang dalamnya, yang lebih jauh lagi ya. Ini namanya floppy disk E. Sedangkan dulu ada lagi yang namanya floppy disk lebih besar lagi ukurannya daripada ini. Tetapi memorinya ukurannya lebih kecil, hanya sekitar 700 kilobyte. Ini disebut dengan saya lupa ya. Floppy juga, floppy disk. Ini patah sedikit rusak datanya. Termasuk juga ini nih. Jadi, aduh, ampun. Kalau sudah harganya mahal, kena magnet sedikit rusak. Data yang kita simpan, aduh, rusak dan kecepatannya juga nggak karu-karuan deh. Kalian beruntung nggak mengenal ini ya. Dan saya yakin juga komputer kalian saya rasa udah nggak ada lagi ini untuk karena sekarang sudah mengenal dengan namanya USB. Ini saya kenal USB juga baru belakangan nih, flash disk. Ya. Nah ini yang saya bilang tadi ini adalah hard disk drive. Ya. Jadi berupa lempengan seperti ini. Dan lintas ada pointer. Jadi sebenarnya cara kerjanya juga sama. Ini di dalam ini juga ada lempengan. Di dalam ini juga ada lempengan. Nah, kalau di USB sudah beda lagi, dia pakai chip. Nah, tetap penyimpanan dulu menggunakan lempengan. Nah, sebenarnya sebelumnya adanya ini, penyimpanan dalam bentuk lempengan, dulu itu ada yang namanya plongkat. Ya. Jadi dia berupa kertas ya. Nanti di kertas ini lubang-lubang. Nah, lubang ini mewakili angka 1, tidak lubang mewakili angka 0. Nah, ini kalau kita masuk lagi nih di komputer itu kan sebenarnya deretan biner ya, atau true false. Semuanya yang disimpan ini selalu bersifat binari, true false. Komputasinya selalu seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang kalian ketika masuk ke dalam komputer ya kalian juga nanti harus belajar yang namanya matematika nanti. Wah, ternyata begitu ya. Ya memang begitu. Semuanya untuk menyimpan ini angka true false dan dari situ. Kenapa kok komputer itu ada angka ajaib? Angka ajaib misalkan dari memori angkanya misalkan dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kenapa tidak ada 17? Kenapa tidak ada 9? Ya karena memang ini angka ajaibnya komputer ya. Ini kenapa ajaib ya? Karena ini semuanya dibangun dari binari.
itu adalah panjang data bit yang disimpan. Nah, kalau satu berarti cuma satu blok yang disimpan, satu bit. Ketika dua, dia bisa dua blok. Ketika empat, berarti ada empat blok. Empat blok bilang biner yang bisa disimpan. 8, 16, 32, 64 sampai 128 sampai yang selebihnya ya berarti semakin banyak blok yang bisa dibaca atau yang disimpan. Jadi itu kenapa alasannya ada angka ajaib ini. Ya karena memang semuanya berasal dari binary. Oh, alat begitu ya. Ada yang pernah kepikiran? Jadi ini adalah perangkat untuk penyimpanan. Kalau sekarang lebih canggih lagi ya. Namanya cloud storage ya. Kita nggak megang apa-apa tapi sudah ada penyimpanan itu cloud. Nah, yang selanjutnya disebut dengan peripheral. Ya. Peripheral adalah alat tambahan yang misalkan seperti ini, WiFi, atau ini LAN card. Bisa dulu juga ada yang namanya modem. Dulu komputer juga bisa jadi TV itu ada yang namanya TV, saya lupa namanya. Jadi bisa nonton TV di komputer itu ada peripheral tambahan. Termasuk juga modem LTE ini itu termasuk peripheral. Selanjutnya komponen berikutnya tadi udah hardware, sekarang software. Software adalah suatu program yang berisi kumpulan instruksi kepada komputer untuk melakukan proses pengolahan data. Software sebagai penghubung antara manusia dengan komputer atau perangkat keras yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa mesin. Dan mungkin juga saya bisa bilang kalian cukup beruntung, selalu beruntung ya, memang kalian beruntung. Kalian tidak perlu lagi programming dengan menggunakan bahasa level 2. Dulu saya pernah diajarkan untuk bahasa level 2. Ini disebut dengan bahasa assembly. Jadi untuk mencetak suatu perintah itu bahasa pemrograman ini hanya memiliki, kalau nggak salah seingat saya sekitar 12 sampai 15 instruksi saja. Jadi untuk membuat sesuatu perintah, misalkan menulis huruf, misalkan menulis kata halo gitu ya. Kalau kalian kan sekarang sudah tinggal print halo gitu ya. Itu lebih mudah. Dulu untuk menampilkan ini dengan bahasa assembly, perintahnya nggak sesederhana ini. Pertama kita harus melakukan register alamat memori. Alamat memori juga kita harus hafal alamat memori yang mana yang akan kita pakai. Kalau untuk mencetak angka alamatnya di sini, mencetak huruf alamatnya di sini, mengganti warna alamatnya di sini. Nah, itu harus kita hafalkan. Jadi perintahnya tadi, perintah assembly ini cuma ada 15 perintah dan hanya terdiri dari 3 kata, 3 huruf. Misalkan register, maka perintahnya adalah reg. Terus nanti yang jelas kita akan selalu bermain dengan memori tadi yang tadi saya jelaskan, RAM tadi. Kita harus tahu alamat memori. Ya. Kita pertama register, lantas kita pindahkan, move memori tersebut menjadi ke memori yang lain. Lantas kita
kita harus tahu binernya angka huruf H itu apa, heksanya apa. Nah, jadi kalian harus tahu binernya huruf A itu apa. Kita lantas translasi menjadi heksadesimal. Nah, misalkan kita akan berpindah lagi ke, misalkan dari huruf H sudah kita tahu ya, lantas kita mau nulis lagi huruf A, ya. Nah, ini kita nggak bisa langsung pointing lagi ambil biner ini, nggak. Kita harus melakukan fungsi matematika, multiple, ya, atau divide. Jadi memori yang tadi sudah kita alokasikan itu bisa kita pergunakan dengan melakukan fungsi matematika untuk berganti menjadi huruf yang lain. Jadi untuk menampilkan kata halo ini mungkin bisa dulu tuh satu layar itu bisa menampung 24 baris. Itu bisa sekitar 48 baris untuk mencetak halo saja. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya dulu. Kalau sekarang itu sudah ke natural language, ya. Sudah human-like. Seperti VB itu sudah level 2, level 3. Ya. Kalau Python itu sudah level 4. Sudah semakin menyerupai bahasa manusia. Jadi kalian cukup beruntung tidak belajar assembly. Sebelumnya lagi ada lagi tuh sebelum assembly, yaitu tadi bahasa mesin. Ini assembly ini sebenarnya masih manusiawi juga gitu, tapi tidak manusiawi juga. Susah sekali. Bahasa mesin lebih tidak manusiawi lagi. Kalian harus bahasanya sudah pakai ini fully biner. Jadi kayak yang sekarang kalian pakai, misalkan kayak VB, Java itu sudah generasi 3, Python ini sudah generasi 4. Jadi sudah lebih mudah untuk memahami. Jadi kalau sekarang kalian mengeluh, wah saya nggak ngerti Pak, nggak ngerti. Ya sebenarnya kalau saya lihat, berarti bukan Anda nggak bisa, tetapi Anda mungkin nggak mau usaha. Bayangkan, silakan Anda nanti googling bahasa assembly. Lihat seperti apa. Kalau Anda bisa lebih paham, keren. Software perangkat lunak terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut dengan sistem software. Ada yang dinamakan dengan firmware, driver, OS, programming language, dan macamnya. Dan yang kedua disebut dengan application software. Application software ini seperti utility, Microsoft Word, game, dan lain-lain itu masuknya ke dalam application software. Nah, sedangkan sistem software ini adalah sistem-sistem yang digunakan untuk mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan perangkat keras. Seperti firmware ini, ya ini adanya di BIOS. Seperti apa kalau yang diarani chip, saya lupa namanya. Ya firmware lah, firmware itu ya BIOS ini untuk mengendalikan perangkat keras itu firmware. Nah, driver ini sebenarnya adalah penerjemah antara perangkat keras seperti VGA, soundcard, kepada si motherboard. Jadi driver ini istilahnya adalah penerjemah perangkat di luar motherboard untuk dapat dipergunakan oleh motherboard. Nah, OS atau operating system yang sekarang kalian kenal dengan Windows,
Mac, Mac OS atau Android, ya, iOS. Ini adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengendalikan perangkat keras dan diterjemahkan kepada manusia untuk dapat dikendalikan. Dan sekarang juga saya bisa bilang Anda cukup beruntung, ya. OS sekarang udah ampun-ampun bagus ya. Zaman saya dulu OS itu yang paling awal saya kenal adalah disebut dengan DOS. Disk Operation System. Semuanya itu tampilannya seperti command prompt ini. Jadi dulu saya kalau nyalakan komputer yang saya dapatkan selalu tampilan hitam ini. Dan ini yang dinamakan dengan DOS, Disk Operating System. Dan kalau dulu Windows pertama itu berjalan di atasnya DOS. Jadi DOS dulu, lantas di DOS untuk menjalankan Windows. Windows dulu ada yang namanya Windows 3.1.1, lantas naik ke Windows 4.1.1, lantas ke Windows 95, 98, XP, Net, sampai sekarang sudah Windows 10. Ya, Windows 10. Nah, semenjak dia pindah ke XP, kalau nggak salah seingat saya, itu sudah tidak menggunakan layer DOS lagi untuk landasan berpijaknya OS. Dia sudah punya operating system sendiri. Jadi dulu kalau Windows kita rusak, itu hanya butuh DOS tadi yang ada di dalam floppy disk. Jadi sekarang ini sudah cukup beruntung. Anda nggak perlu mikir yang macam-macam. Dulu saya sempat mempelajari. Nah, firmware adalah program komputer yang membantu sistem operasi melakukan apa yang diinginkan. Firmware adalah program perangkat lunak yang permanen dituliskan di dalam komponen perangkat keras yang dipergunakan untuk memberikan instruksi atau kontrol kepada perangkat lain supaya bisa berkomunikasi. Contohnya BIOS, UEFI, software, dan remote control. Selanjutnya, driver. Driver adalah sistem operasi yang tidak dilengkapi dengan dukungan untuk semua perangkat keras, tetapi hanya untuk satu perangkat keras saja. Jadi misalkan ada VGA, itu punya driver sendiri, Sound juga punya driver sendiri, sehingga dia identik terhadap satu peripheral atau satu device. Tadi juga sudah saya terangkan, driver merupakan penerjemah antara perangkat keras dan program atau sistem operasi yang digunakan. Driver juga sebagai perantara antara sistem operasi dengan komponen perangkat keras. Yang berikutnya adalah OS atau operating system. Ini yang mengendalikan antara hardware, dia juga mengendalikan input-output dari brainware. Jadi dia penghubung antara manusia dengan perangkat keras. Disebut dengan sistem operasi. Ada yang namanya DOS, ada Windows, ada Linux, Macintosh, dulu ada yang namanya Unix. Sebenarnya juga masih ada sih. Kan Linux dibangunnya dari Unix. Itulah. Programming language, nah ada 3 level, ada bahasa mesin tadi sudah saya jabarkan. Assembly juga sudah saya jabarkan. Nah, sekarang sudah masuk ke high level.
Nah, jadi ini tingkatannya nih programming language. Jadi untuk Anda ini pun bahkan sudah Anda hanya mengenalnya nanti di sini nih. Kayaknya ini sudah enggak nih. Jadi kita sudah masuk ke high level language nih. Nanti di high level language itu kalian juga belajarnya ada di generasi ketiga dan generasi keempat saja gitu. Generasi keempat nanti ya termasuk Python, ada SQL, query language ya. Yang generasi ketiga itu nanti ya Java, C Sharp, generasi ketiga. Jadi cukup beruntung. Nah, brandware itu adalah penggunanya. Nah, ini elemen kunci untuk sistem komputer dapat berfungsi dan bermanfaat. Jadi tergantung kepada Anda ya. Brandware bertanggung jawab untuk menjalankan, mengawasi, dan melakukan manajemen terhadap sistem komputer. Nah, brandware yang memiliki literasi ICT, baik dari sisi teknik, sosial, maupun norma hukum, itu dapat mempergunakan komponen hardware maupun software dengan baik. Brandware secara umum ada 4 bagian atau dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah analis sistem yang bertugas untuk menganalisa masalah, merancang solusi dalam bentuk program. Ada yang disebut dengan programmer, ada yang disebut dengan operator, dan ada yang disebut dengan teknisi. Kalau Anda sekarang ada di D4, harusnya Anda ada di sini nih. Ini informatika nih. Nah, D4 biasanya larinya ke programmer dulu. D4 ataupun S1 itu larinya ke programmer. Nanti ketika Anda punya pengalaman membuat program, baru nanti bisa naik menjadi sebuah analis sistem. Walaupun nanti Anda diajarkan untuk menganalisa sistem. Tapi untuk sistem yang besar, Anda masih belum sanggup untuk melakukannya. Anda butuh pengalaman sebagai seorang programmer dulu, baru bisa menjadi seorang analis. Sedangkan operator, ini biasanya level non-informatika ya, hanya pengguna saja. Nah, teknisi, walaupun mungkin ada S1, teknik komputer, tetapi biasanya diisi oleh anak-anak SMK. Tentu saja untuk perangkat-perangkat tertentu butuh level yang lebih tinggi. Ada yang ingin tanyakan? Pak, izin bertanya. Ya,